Hai. Apa? Ini Sobat Miss Queen. 350 juta. 350 juta. Hai semuanya. Sekarang kita lagi hunting di salah satu tempat favorit aku. Tempatnya nggak jauh, deket, masih di Tangerang Selatan. Jadi nggak jauh-jauh ke Bandung atau ke Ciampus. Yuk kita lihat. Ini kenalan dulu sama yang punya. Iya. Kenalan dong. Ya, kebun melati. Ini kebun melatinya kayak gini. Iya, kebun melatinya kayak gini. Ini Om Han. Iya. Yang punya namanya tempatnya apa? Om? Tempatnya Han Garden Han Garden di Melati. Melati Mas. Nama saya Adri. Kalian bisa cek Instagram saya di The Great Wit Wizard. Sekarang saya lagi bersama Tia. Kok jadi kayak lo yang punya acara ya? Kan katanya gue suruh kenalan. Iya, kenalan, tapi Oh ya, gua- gue Adri. co-host. Gue temannya Tia. Di sini gue mau co-hostin dia untuk kita lagi berkunjung ke nursery-nya Om Han. Oke? Sip. Om, ini pertama kali kapan Om dibangun Om? Ini pertama kali dibangun di tahun 2000. Itu pada saat waktu habis kerusuhan. Ya. Oh, Jadi, kerusuhan iya. malah bangun nursery ya? Iya, karena apa? Semua usaha itu waktu itu kan dari 5 semua kan kebakar semua. Oh, Kejarah. gitu. Iya. Jadi kejarah. Terus saya sendiri kan stres kan. Gimana. Nah, saya searching pada saat itu saya nemuin itu adenium, tanaman adenium Thailand. Nah, dari situ Thailand, nah itu saya banyak berkenalan di situ. Oh, waktu itu adenium lagi mahal-mahalnya? Lagi mahal-mahalnya. Dan adenium itu banyak kan Thailand itu minta ditukar sama trade-in sama orchid. Orchid dari Papua, yang black orchid segala apa. Tapi saya nggak pernah. Jadi bayarnya nggak pakai uang gitu? Enggak, dia Tukeran. dia maunya tukeran, tapi saya tetap beli gitu. Terus orang-orang yang dari Thailand itu sampai sekarang masih Masih Thailand itu memang lebih konsis terhadap tanaman karena memang kan beberapa negaranya itu kan dibangun dari apa? Dari agro. Nah, itulah. Jadi dia daripada agrobisnisnya baik itu tanaman buah, tanaman hias, semua itu didukung sama pemerintah. Tapi mereka evolusi juga nggak sih Om? Tadinya jualan adenium terus Tetap. Oh ya? Ya, tapi jadi dia gini, beberapa ada 1-2 orang itu berevolusi dan dia ada yang tadi adenium, terus dia pindah lagi ke aglonema, dia pindah lagi ke sansevieria, pindah lagi ke pilo. Itu cuma hanya beberapa, tapi untuk petani sana kan banyak. Tetap dia masih ada yang konsisten Iya, terus. soalnya aku pernah ke sana ngeliat Iya. kalau satu kebun tuh hoya-hoya Iya, gitu. nah itu Terus, dia lebih difokusin terhadap semua merata, tidak ngikutin yang tren. nggak ya. ikutin Nah, tren, itu dia. jadi tetap ada ya. Ya. Jadi dia mengejar tanaman itu untuk semua mencintai tanamannya gitu. Nah, kalau dia di organisasi dia punya itu kayak contohnya di aglo itu sebenarnya itu lebih banyak dia penyilang. Oh gitu. 60 orang ada dia punya penyilang. Jadi nah disitulah jadi makanya di kita itu saya dulu itu saya di adenium itu belajar sampai ke Arizona itu kan ada yang itu ngajarin sampai teman saya yang di Semarang juga kita join. Nah itu kita silangin, tapi di 2006 kita shutdown karena banyak orang kita itu terlalu banyak menafsir. Oh ini kita terakhir itu beli mother yang namanya dari Taiwan itu cukup tinggi yang dipanggil itu Harry Potter. Jadi adenium Harry Potter. Jadi ada guratan ininya. Nah di kita tuh udah terlalu bisa. Wah ini kawin ini kawin ini gitu. Jadi terlalu bisa cuman bisa predik tapi dia tetap tidak mau jalanin gitu ngerti nggak? Jadi kita sudonin. Nah pada saat waktu sudonin itu di aglonema naik. Aglonema naik pun kita kalah sama di sana gitu. Kita ini. Tapi dulu seingat aku dulu juga ngoleksi kan Iya. aglonema.
dulu yang lokal tuh lebih mahal kalau aku lihat. Misalnya Lokal memang lebih mahal karena perform kita, perkawinan kita Sri Rezeki tersebut itu aglonema itu dia pakai rotondumnya dari Sumatera. Kalau dia kan bukannya pakai rotondum tapi yang dapat dari yang jenis merahnya, tapi dipanggilnya apa, cawang kalau nggak salah. Cuma kalau aku dulu ingat kalau Thailand tuh lebih warnanya lebih keluar. Nah, iya, tapi lebih tipis dia punya. Indonesia tebal tapi biasanya kayak batik-batik gitu ya, kayak. Nah itu dia. Jadi disitulah dia punya ini. Nah itu sejarah daripada di situ yang sebenarnya kita mesti lihat. Kita tuh sebenarnya ada dua orang doang yang nyilangin yang di aglonema, Pak Greg sama adanya satu orang tua Pak Nurdi, siapa tuh waktu itu namanya, saya agak lupa, almarhum itu. Jadi nggak bisa. Jadi nggak pertemuan bisa, kamu kalau di sana kan breeder, kamu nyilang ini nyilang ini. Dia ketemu langsung, Rizal lu mana? F1 lu. Rizal lu mana? Rizal lu mana? Oke. Tukeran. Ini tukeran. Jadi dipersingkat semua. Kalau kita kerja cuma sendiri gitu kan. Jadi. Kalau sendiri kita single fighter tuh 15 sampai 20 tahun loh baru dapat hybrid satu jenis. Di sono enggak, dia di sono tuker-tuker meskipun dia ada kelompok-kelompok gitu. Tapi kalau udah masuk ke indukan dia itu mereka udah diatur sama ada presiden itunya gitu. Nah itu jadi diambil dikawin, jadi mempersingkat itu sekitar di 5 sampai 7 tahun. Makanya sekarang macamnya banyak ya. Iya. Nah makanya, nah itu berkembang ini naik tren di sini gitu. Nah ini terus pilot. Ini waktu itu dari adenium sempat ke pindah ke aglonema di sini, nursery-nya. Iya. Sama antorium. Sama antorium. Jadi dari adenium di sana itu yang rumah itu, nah saya ini kemari jadi 2 waktu itu. Ada yang mau bangun, saya bangun lagi di belakang. Nah jadi, di situ saya ikutin terus secara itunya aglonema agak susah karena kita tidak bisa merawat rotondumnya gitu. Datang 1000 itu bisa 1000-1000-nya kena hama. Terus dia punya itu pun kita nanya sama Greg, agak sulit. Kawinin aja kali ini, om kayaknya udah steril nih. Kita kan mencari yang fertil. Nah itulah di situ. Nah terus jalan terus sampai Sanse dan sebagainya sampai ke Pilo. Nah Pilo pun saya pelajari 5 tahun yang lalu sebenarnya. Ternyata tuh Thailand belum ada hybridnya. Jadi hybrid itu sebenarnya kenapa saya baru tahu itu? Saya 5 tahun yang lalu tuh saya banyak kedatengin dari Thailand, dari Chiang Mai, Bangkok. Setelah kita lihat ternyata itu silangan Pak Greg yang dibeli 10 tahun yang lalu. Gitu. Pil-pil apa aja sih om yang hasil silangan sini? Yang silangan sini yang sekarang dipanggilnya tomatopilum. Tomatopilum. Iya, jadi saksikola, andamantimum, bibi natipidum. Nah itu dia semua. Jadi tapi setelah sekarang itu diklasifikasikan bukan pilo karena dia bebatang. Jadi panggilnya tomatopilum. Nah disitulah bahwa dinihin. Nah yang terkenal itu kan sebenarnya kayak Sonora yang hijau, Mercy, Angela, itu kan hijau semua. Yang baru ke itu kan sebenarnya itu Soledad. Nah Soledad itu yang diambil satu sama Pak ini. Nah jadi saya pelajar itu. Nah ternyata kok ini potipnya mah saya masukin dari Chiang Mai kok sama ini. Lacak punya lacak sebenarnya dia beli. Jadi dia beli kecil itu $100 itu dikirim. Nah itu dikirim ke sono. Nah waktu saya ngumpulin 5 tahun yang lalu kita beli, kok ini sama tornya. Jadi dia belum ada nyilangin. Jadi sebenarnya tuh Pak Greg udah berarti kalau pilo sebenarnya kita di depan lah ya. Di depan sebenarnya, tapi kan kembali lagi tomatopilum makanya dia banyak minta secara itu. Nah disinilah yang mesti diiniin. Nah dia sekarang kita bekejar, sama dia berlomba. Nah berlomba di sono pun ngilangin pilo itu lebih sulit daripada antorium, alokasi ya. Oh kenapa tuh om? Kita belum tahu. Jadi gini, dia punya spadik ininya, ngerti nggak? Bunga itu ternyata kalau ini kan kalau di antorium, nah itu begitu ya, spadik begitu tuh. Dia pokoknya atas itu jantan, bawahnya udah pasti betina. Dan kebuka ya? Iya. Nah kalau si pilo itu atas sama bener, tapi kita di tengah ini yang bohong. Dia punya ada di paling bawah. Betinanya. Jadi mesti dipotongnya sampai. Jadi kalau pilo kalau nggak dibantu sama manusia susah. Susah.
nggak bisa secara itunya. Silang Iya, sendirinya. silang sendiri kecuali. Nah, karena kita mau bikin serbuk jantan, dia buka iniin, pagi buka nih, udah terbuka nih dia begini. Kamu lupa beginiin, nutup. Tas malam nutup. Oke. Jadi pada saat waktu dia buka, pagi itu mesti dibuka sama kita. Dibuka, gitu ya? dia dibuka, disungkup pakai itu, pakai aqua plastik iniin, nanti malam kita potong tuh. Nah itu udah jadi tuh tepungnya. Besok kita silangin aja, kita buka mana yang dia iniin, baru kita poletin. Nah poletin dia tuh mesti yang di paling bawah. Ternyata bukan betinanya tuh di bawah banget ya. Kalau kamu pegang itu lengket sama dengan antorium. Lengket saya ngocok gitu kan. Jadi banyak yang kecelek ya? Iya, jadi kecelek sampai saya datengin orang yang ituin pilo itu loh. Pilo apa yang untuk daun potong. Saya panggil orangnya. Oh, yang buat tanaman apa? Iya. Coba kamu undang gitu? kemari dah kita ngopi bareng gitu. Kita kan banyak belajar kan. Terus dia datang gini. Ini kenapa kamu jelasin saya lewat by phone, kita ketemu kongko. Pasti si Om ngawinin ini. Ya benar. Dia buka lagi, ada yang paling bawah ini Om katanya. Jadi tuh nggak jadi biji ya? Nggak bakal jadi biji. Lengket mah lengket gitu, ngerti nggak? Ternyata di bawah itu tuh dia ternyata lain, dia ngebuka. Dia punya, karena betinanya tuh ngebuka. Jadi sebenarnya tinggal dipolet-poletin doang. Soalnya kalau pilo kan sebenarnya kalau perbanyak bisa potong-potong gitu kan. Bisa Cuma kalau untuk silang, kalau mau nyilangin, nah itulah yang hibrid-hibrid baru. Nah itulah yang jadi masih banyak. Dan bunga pilo pun sekarang kan banyak macam-macam. Kayak ada yang udah terbuka, monstera kan beda, dia mau terbuka begitu, kayak corn, kayak jagung. Tapi kan kalau yang itu pilo yang lain pilo. Ya makanya jenisnya beda ya monstera. Makanya beberapa itu beda gitu. Nah disitulah makanya di antorium juga sama. Khususnya Jemani lebih banyak variannya di kita, di Thailand tidak ada. Dan banyak kan Thailand banyak beli sama kita gitu. Makanya kita kadang-kadang suka gede kepala. Gede kepala, oh silangan kita dipakai gini. Nah yang dipakainya apa, yang di booming ini yang apa. Oke. Gitu. Jadi nah di situ karena kenapa finally-nya untuk antorium itu adalah menjadikan bunga dia seperti kayak aglonema berwarna merah. Tapi sekarang udah ada kan? Kenapa? Ada kan yang warna merah kan? Untuk kukeri sudah. Tapi untuk Jemani tidak. Oh, Jemani. Nah, jadi udah kurang lebih 5 tahun lah. Thailand itu banyak beli Jemani di kita. Goalsnya tuh mereka pengen bikin Jemani yang merah. Nah, itu. Nah ini yang bakal saya masukin. Ini satu, ini. Nah ini dia satu. Jadi saya masukin ini sama golden sana. Nah, jadi semua kawinnya itu bukan dengan warna putih. Jadi kawinnya untuk tiap jenis golden. Beberapa itu dia mesti nyariin yang golden. Makanya beberapa kita punya koptik apa dibawa ke Thailand. Kalau sama yang hijau doang nggak keluar ya? Nggak keluar karena dia ini, karena dia buat ngisi di sininya nih, di darah-darah sini nih buat ngisi merahnya. Oke, jadi nanti ini kalau udah disilangin sama tadi yang apa namanya Om yang merah? Black Mary. Black Mary. Jadi ini akan jadi merah-merah gitu. Gak bisa cuman sama yang hijau ya? Maaf, saya ini kasih tahu. Bentar, ini ada yang dari biji yang saya kasih. Beda. Ini yang panggilnya hukeri. Oke, ini yang bawa darah. Ini bawa darah itu. Ini segini berapa Om? Berapa? Kita tidak jual. Waktu ngambil berapa? Waktu beli segede gini 2 pot 350 juta. 350 juta. Oke, berarti ini berapa ini hari? Apa? Ini sobat Biskuin 350 juta. 350 juta. Itu. Waktu beli dulu tahun berapa Om? 2002. Enggak, ini baru beli dapat ini 3 tahun yang lalu. Hah? 3 tahun yang 2017. Sekarang? Ini dia tahu bawa kemari. Bawa tongkol kamu kawinin Ono. Dia udah tawar 1 tongkol ini 1 juta baht. 1 juta baht lu bisa ngalinya nggak? 1 juta baht itu 500 juta Om. Nah itu dia.
Tapi kan ngapain, kita mendingan kita semai biji sendiri, ntar satu paritas jadi itu kita jual lebih dari 1 juta baht. Jadi nanti kalau misalnya Jemani jadi nih Indonesia punya, saya dapat 1. Iya, nah, mesti ini ya. Jadi makanya kita mesti nyilangin di sini. Tapi ini. nanti saya doain ya Om, tapi ini saya bagi. Jadi sebenarnya nah ini yang ini. Jadi mesti banyak. Black Mary 350 juta. Oh beli gua Beli gua apa tuh? Iya, kota semuanya ke pengepul. Kepul Nah ini bukeri yang saya silangin masuk darah merah. Ini dari gizi. Hukeri Itu merahnya darah jadi merah. begitu nanti. Aduh, hukeri. Susah loh cari hukeri itu. Bener. Maksudnya walaupun dia makan tempat, tapi ada estetikanya tuh. Mencari spesies dan beberapa yang varigata di Indonesia. Kayak misalnya apa tuh Om? Kayak ini mutasi, ini dikejar sama seluruh dunia. Apa tuh? Ini yang Rapidopora Dari- SSP Kalimantan. Yang ini kan? Iya, itu semua minta ini cut 1 daun itu udah mintanya 30 juta dia. Sedaun. Kalimantan loh, punya kita padahal. Iya. Mau Nah, Rapidopora megasperma kemarin. Nah, Kamu segede gini. iya tuh yang kemarin gue Kemarin post. ini. Nah, itu dia. Itu udah berangkat. Kecil segini berapa Om? Hah? Oh pantesan udah nggak ada. Udah satu daun Kecil berangkat ke Thailand. segini 25 juta. Sisa. Jadi kalau dipikir Adanson Varigata, Oblique Makanya gua kalau mahal, Itu kan kita mesti trial error dulu. itu masih banyak Tumbuhnya gimana dan sebagainya. yang lebih mahal. Kota ya. Iya, cuman kadang-kadang hunter Dan itu dari Kalimantan. Dia kiri. Padahal belum tentu hidup Iya. ya. Beberapa Ini ada Saroniae, cuma beda ya sama yang biasa gue lihat. Lebih apa ya? Lebih kecil ya. Ini apa bedanya sih? Bedanya tuh kalau Sharonia biasa itu kan dia nggak ada kupingnya ya. Nah, ini nanti makin besar itu dia kayak Anthurium insigne. Jadi kupingnya tuh panjang. Tapi daunnya juga panjang, Nero. Kenapa? Tapi dia lebih kurus. Sebenarnya kalau secara lebar sama, cuman bedanya dia punya kuping. Oke. Punya kuping dan bagian atasnya dia nantinya akan agak segitiga. Di bagian sini tuh akan menjadi segitiga, ininya kecil. Itu mature-nya. Gitu. Jadi hampir mirip sama enggak, hampir insigne lah. Cuman ini philodendron. Sharoniae, varietasnya San Antonio. Ini ratunya. Bukan sih, jadi dia kebetulan Ini- habitatnya adanya di kota San Antonio itu di Bukan perbatasan. saya ratu kilo bukan. Oh enggak, Ratu Kilo mah masih tetap Spiritus Sancti lah. Ini panglima perang ya. Iya, Jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4. Jadi belum sampai unicorn ya? Belum. Pegasus. Pegasus. Dia mau nggak Udah diajak pulang? Pegasus. Mau nggak diajak pulang? Dia udah sempet nanya belum harganya berapa? Sudah. Berapa itu? Untuk ini ukurannya juvenil ya. Jadi Remaja, masih belum bisa mature. gitu ya. Belum mature. Jadi kalau mau mature dia harus ngerambat tetap. Ini kisarannya sekitar untuk 3 Berapa daun? 3 daun saja. Ya, jadi kalau mau Juvenil ya, bukan mature loh. Ingat juvenil. kalau ini 1, 2, 3 potong. Akarnya baru Karena itu loh, Sharonia itu penyakitnya ya. Kalau dia nggak ketemu rambatan, dia sensitif, akarnya pasti kecil dan Oke. kurus. Gitu. Beda sama filo-filo lain yang ngerambat juga. Kalau nggak dikasih rambatan, mereka sebenarnya bisa ngasih energinya untuk besarin akar. betul. Pertama karena memang mungkin sudah bisa adaptasi di lingkungan di Indonesia. Cuman kalau yang habitatnya dari South America, mereka kan harus adaptasi dulu dengan lingkungan, temperatur, suhu segala macam ya, kelembapan, Iya, bla bla harus. bla. Jadi ya mereka pasti energinya Ini kita lebih pasangin ke turus aja Bu, daun-daun, sekarang. Sayang. ke daun-daun. Nih ya, 3 daun. Gila. Jadi ini yang ngerekam suami aku. Boleh Pak, saya bawa Pak. Angguk-anggukan. Diangguk. Alhamdulillah. Oke, ini ada Raphidophora megasperma dari Sumatera. Sumatera apa Kalimantan? Sumatera ini. Oke. Bedanya kalau Sumatera daunnya lebih tebal. Oke. Ini harus pegang, nggak bisa cuman diomongin di
Video aja nih harus pegang. Terus Ini gue pegang-pegang. bedanya sama foraminifera sebenarnya secara tekstur sama lobang tuh sama. Cuman kalau megasperma dia lebih tebal, lebih gendut. Jadi kalau yang suka tanaman native Indonesia yang merambat dan gendut-gendut, megasperma cocok banget buat koleksi nih. Oke, ini juga harganya lumayan loh, segini doang nih. Ini berapa segini? 750, 750.000. 750.000. Oke. Tapi bisa gede lagi kan? Oh, gede banget, bisa. Semana coba kira-kira gede. Semana ya? Tuh giniin aja berapa? Bisa panjang 2 meter lah 2 meter. daunnya, 3 meter. Tapi harus dirambatin. Kuncinya sebenarnya kalau tanaman merambat, kalau mau daun besar dia harus ngerambat. Oke. Kalau nggak ada tumpuan hidup, akar anginnya nggak bisa dapat nutrisi. Terus gue punya yang versi Rigata. bukan punya gue sih. Ini versi variegata, cuman ini dari Kalimantan. Jadi Oh ya, ini Kalimantan. Tuh, sebenarnya kalau dari daunnya aja udah berasa banget ya. Maksudnya ini tuh tipis banget yang Kalimantan. nah, ini kan yang variegata nih. Mm-mm. Terus ini yang biasa. Yang biasa, ini yang reguler lah. 750.000 ya? Mm-mm. Mohon maaf. 100 kali lipatnya, coy. Sekali lipat. Gila. Obligo, siapa Obligo? Obligo siapa? Itu janda bolong. Ini Kalimantan punya nih ya. Kita harus. Kalimantan. Itu native Indonesia kita. Tapi jangan sampai nanti malah orang-orang pada ke hutan. Iya. Habis. Deforestasi malah bukan karena penambangan liar, tapi karena ngambilin tanaman-tanaman eksotik kita. Keren banget sih ya ini. Ya kan? Ya kan Om ya? Iya. Takutnya deforestasi bukan karena tambang liar, pertambangan malah karena orang Karena berburu kita bikin YouTube. tanaman eksotik. Iya, Ya, kacau. tapi memang udah banyak begitu sih Albert. Ini ada tanaman. Laboratorium Ini gue belum pernah lihat sebelumnya, Rapidopora. Dia masih Jadi semua ngandelin Rapidopora SP, belum ada namanya. Dia sekarang gini metik. Oke, gini gua tahu. Ini langka banget nih, belum pernah lihat. Jual. Dapat duit enak, dia tumbuh lagi. Kecepatannya kan gini dia. Kita tanya ya ini dari mana. Dan petani itu perawat. Ini dari Kalimantan. Jadi jadi ini waktu bulan November itu tahun lalu kita ada pembelian secara generally itu Rapidopora tenuis, itu yang dari Kalimantan. Tapi pada saat waktu datang itu ada 2 yang agak berbeda dia punya pertumbuhannya. Oke. Nah, ini kita iniin, yang 3 turun ke bawah. Turun ke bawah tuh Ke maksudnya? bawah ke sini, ke nursery saya, Ah. itu dia. Oke. Nah, ini sampai ikut waktu itu kita Desember itu ada ulang tahun Trubus 50 tahun di IC. Nah, ini salah satu di kontesin. Jadi yang pernah ke AIS BSD waktu Ya, pameran tapi ya, tidak ada pernah ada yang ngeh secara ini karena mereka itu hanya di pikirannya itu cari yang parigata. Nah, saya iniin. Nah, akhirnya tumbuh. Nah, yang satu itu selalu dia begini terus nih, yang satu. Yang ini tidak pecah begini. Nah, ini tidak begini. Nah, ini ada yang upload. Di sana upload. Di sana tuh. Di atas, di tempat teman saya. Oke. Ya, nah ini dia iniin. Itu banyak ditanyain sama orang luar. Karena dia nggak ngerti, Om bawa turun deh. Nyerah saya, dia bilang. Oke, saya bawa turun. Saya upload, semua pada nanya, semua dari Amerika, Inggris, semua iniin. Saya bilang ini Rapidopora SSP, saya nggak iniin karena perform dari ini satu warna beda dengan tenuis, kedua dia tidak pecah. Di sini saya pacu dengan pupuk, dia pecahnya sampai mana? Apakah dia masih secara perform ini berubah cuman pecah, tapi tetap secara itu tuanya tidak berubah. Jadi ini kita kelainan ada genetik kan di alam itu kan bisa aja karena dia penyerbukan antar serangga dan lain sebagainya. Nah ini dia. Jadi orang itu di kita itu tidak ngeh, tapi di sono udah ini. Nah ini bahkan sekarang ini dikejar sampai ada orang Amerika karena kita ada dia udah upload waktu itu karena sama-sama temen mesti potong bawa ke Thailand. Itu tidak dijual, trade in. Lu pilih yang the best di koleksian saya, lu boleh ambil. Dia janji potong 4 daun bawa ke Thailand. Saya bilang, saya nggak jual dulu. Udah. Nah, ini terakhir di Thailand ini beredar semua. Dengan foto yang saya upload, mereka ngejar ini. 1 daun dia udah hitung secara hitung. Jadi ini udah pernah ditawar berapa, Om? Mereka minta itu 1 daun 30, cuman saya nggak kasih.
Potongnya 1 daun, saya minta 30. Oh, beli gua. Iya. Potong 1 daun. Dapat akarnya dari mana nih, rapet semua Ada nih, batang? cuy. Tuh, Dia pada udah nempel. udah pada nempel. Oh, oke. Gitu. Ya, Rapidora pada, kalau orang bule bilangnya shinglings. Tanaman shinglings, tanaman yang suka nempel. Iya. Tapi jarak antar batang tuh Tuh, apa, kecil-kecil, ya, rapet-rapet. Jadi sebenarnya agak susah Agak juga ya susah untuk ya propagasi Om ya. Iya, propagasi. Paling nggak kita kayak propagasinya harus susah. ngerelain beberapa daun. Iya, ya, yang maksudnya copot. kalau cuma niat propagasi 1 daun, kalau bisa ambil 3, karena kita nggak karena tahu ada nanti pasti yang tumbuhnya copot. di mana. Iya, tidak. Dibanding cuma 1 daun tapi nggak jadi sama sekali. Rapidopora ya? Iya. Ini Rapidopora yang tenuis. Sama lokasinya ya. Jadi yang tadi diceritain kalau misalnya waktu itu sebenarnya belinya tenuis, cuman ada satu yang agak kelainan ini. Bentuknya kayak gini. Kita lihat tenuis yang gede ya, kita bandingin. Di situ ya. Ini tenuis yang udah gede. Sulur juga dong. Besulur itu karena itu kan stuck dari ini. Ini yang Maksud tadi saya tuh kelainan. kemarin, Ini entah kelainan atau memang spesiesnya beda ya? jadi gini, kita kan nggak tahu di alam ya, dia kawin secara Bermutasi itu ya. bermutasi antara itu entah dari serangga dan ininya. Hmm. Ini yang harus Sama makanya ya kayak sebenarnya- quercy, pedatum. Iya, Versi pedatum Iya. black hands. Itu subspesiesnya udah banyak banget Iya. ya, pedatum. Belum hybrid. ini dari Ada. hijaunya. Kalau melano tuh sebenarnya di Indonesia Ini habitat udah- disebutnya tadinya pilo banyak banget. kelinci. Melano. Kerai. Ya. Oh, banyak. Cuma kalau udah gede Itu dia kupingnya agak dari hilang. kamu Bogor. Oh, Adri? Sukabumi. Coba sebutin ini nama itunya apa? Nama latinnya apa? Nama Si latinnya panjang banget pilo nih. kelinci. Saya juga baru tahu nih ya, teman-teman ya. Namanya Nadri. Ayo lo. Nadru apa Nadri nih Om? Nadru ya. Nadri. Nadrizianum atau Rutianum. Putihan. Be. Manggil Nih. dua macam tuh. Ini kalau udah gedenya kayak gini, cuman kupingnya hilang. Nyari hashtagnya di Instagram juga Belum ada. belum ada postingannya pasti yang punya. Ini lokal konten ya. Ini lokal konten. Ini dari mana? Pilo asli? Mana Om? Itu dapat dari Cianjur itu. Cianjur. Pilo Cianjur. Kumaha? Gila. Ini dari hijaunya aja udah. Epiprenum Gigantium. giganteum SP Gunung Salak. Gunung Salak. Ini jadi dari Gunung Salak. Dari Gunung Salak. Jadi ini ketemu ada 2. Jadi pada saat kita ketemu ada hunter, dia keluar itu yang parigata bagus. Hmm. Yang satu itu masuk ke Pak Chandra. Oh Yang jadi satunya lagi masuk ke saya. ini udah diperbanyak berapa kali? Ini baru potong sekali. Ini pun agak susah. Itu keluar anak hijau. Nah ini pucuk Iya, mulai hijau. Makanya saya karena- mesti potong lagi dari itu di ini. Karena yang harus lihat Iya. dari mata tunasnya ya. Nah ini dia. Dari Gunung Salak. Gunung Salak tuh di mana sih? Bogor. Bogor. Bogor Pride. Ya. Berapa Gunung duit? Salak. Om? NFS. 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 Nah itu ditawar sama kolektor Miami. Ya. Iya. Itu kecil waktu itu. Miami Florida. Ya Miami Ah. Florida itu 50 juta. 50 juta nggak dikasih. $3.000. Ya teman-teman. Ini adalah Petriciae. Dia queen apa king? Queen lah. Queen of Philodendron. Ya. Kalau Kecil. kingnya Heterocaspedon lah. Ibaratnya gini deh, gini nanti deh. dulu si Sangti jadinya apa dia? Jadi kalau bicara soal kolektor ya, Spiritus Sancti itu ibaratnya queen. Kingnya tuh si Bernardo Pazzi. Ini princessnya nih, Petriciae. Prince-nya itu Heterocaspedon. Jadi kemarin waktu itu saya sempat posting di Instagram kalau satu kolektor punya 4-4-nya, kelar hidupnya berarti. Soalnya itu udah bener Lo top tanya of dong. the Lo tanya form. gue punya apa? Tanya. Batia punya apa? Gak punya keempat-empatnya. Batia aja nggak punya 4-4 ya, apalagi gue. Ini kecil loh, Petriciae-nya kecil masih. Tapi jantannya harganya loh. Jangan tanya ini harganya. Om ini berapa? Tah. Gue beliin aja kali ya. Iya. Daripada itu ada di sini. Kamu beli sekarang.
Kan lu udah ada, lu ngapain sih double-double? Heran gua. Kata lu juga fast grower. Oke, apaan lu? Tahu lu. Oke, sampai di sini episode Episode pilot episode bersama Nyonya Destira dan Han Garden. Terus kita juga dapat oleh-olehnya. oleh-oleh. Dapat apa gimana nih Om? Dapat dong. Oleh-oleh. Ini juga oleh-oleh. Wih. Oleh-oleh Kalau ditukar M-banking. Ditukar embeng. Ditukar kertas yang gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta. Oke. Pegang dulu. Next Biar jodoh. episode kita mau kemana? Gardens by Geraha, the Bay. geraha. Gardens by the Bay.